Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini memasuki tahun ajaran yang 2024-2025 SDN 8 dapat melaksanakan proses pembelajaran diawali dengan masa MPLS. Tahun ajaran ini murid kelas 1 yang baru itu berjumlah 33 orang. 33 orang, sebagian besar adalah lulusan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina. Kaitan dengan proses pembelajaran, alhamdulillah SDN 8 hampir semua gurunya sudah cukup, karena dari 7 orang guru kelas, kemudian ada 3 orang guru bidang studi, yaitu guru pendidikan agama Islam, guru PJOK, dan guru bahasa Inggris, dan 2 orang staf sebagai operator sekolah dan pustakawan. Nah, masalah kegiatan pelaksanaan supervisi di sekolah ini, ya alhamdulillah dapat kami laksanakan dengan baik, diawali dengan supervisi awal di tahun ajaran. Bagaimana kesiapan guru-guru menghadapi tahun ajaran. Tentu mereka telah dibekali dengan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala. Dari kalender pendidikan itu, guru-guru menganalisis hari-hari efektif belajar sehingga semua program bisa tertuang dengan baik. Ya, dalam pelaksanaan itu biasanya kami laksanakan di dalam ruangan tertentu, sehingga ada hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh teman-teman guru, bisa saling tukar pikiran sehingga mendapatkan program yang jelas. Nah, dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, 1 semester itu kami bisa melaksanakan sampai 2 kali supervisi, yaitu baik administrasi pembelajaran maupun supervisi pada saat pelaksanaan KBM berlangsung. Tujuan supervisi itu untuk memberikan umpan balik kepada Dewan Guru, apakah yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan harapan atau ada hal-hal yang perlu ditambah atau dibenahi, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lebih meningkat. Tujuan dan manfaat supervisi itu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran yang muaranya akan berakhir pada peningkatan hasil mutu lulusan pendidikan. Alhamdulillah di SDN 8 ini pelaksanaan ANBK kemarin itu nilainya agak berubah, agak ada kenaikan nilai yang signifikan, sehingga ini membuat senang bagi kami sebagai kepala sekolah kaitan dengan manfaat dari supervisi yang kami lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini kan sudah beberapa tahun terakhir bersama dengan kepala sekolah di sini, karena kita melihat bahwa sekolah ini ya cukup baik dalam segi prestasi belajar siswa. Berkaitan dengan supervisi kepala sekolah, kapan pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru? Ya, supervisi itu sebelum dilakukan supervisi itu kan wewenang kepala sekolah ya, maka kepala sekolah itu membuat jadwal dulu, membuat jadwal kapan supervisi di kelas mana, tanggal dan bulannya itu kapan, itu kewenangan kepala sekolah. Kita akan diberitahu bahwa inilah jadwal supervisi. Jadi kita supervisinya itu yang saya tahu kepala sekolah ya. Iya, kepala sekolah yang tahu kapan jadwalnya. Jadi kami semua siap saja kapan disupervisi. Setelah dia mensupervisi Ibu, bagaimana cara-cara kepala sekolah? Apakah cara kepala sekolah mensupervisi Ibu, kira-kira gambarannya seperti jadi supervisi yang supervisi yang dilakukan kepala sekolah kan tadi sudah dikasih jadwal kan, berarti otomatis kita sudah siap dong kapan kita mau disupervisi. Nah, kepala sekolah itu selain misalnya melihat perangkat pembelajaran kita, beliau juga masuk ke kelas, mengamati kita bagaimana mengajar di
kelas, ada observasi lah begitu dia di kelas. Tentu apa saja yang akan diobservasi itu kita sudah tahu, apakah mungkin perangkat mengajar kita itu misalnya kita menggunakan metode apa dalam pembelajaran hari itu, karena tentu sudah tahu, oh hari ini pelajarannya ini. Metode yang kita gunakan itu apakah metode yang kita tuliskan misalnya di perangkat pembelajaran kita Sudah kan? sesuai. Iya ya, sudah sesuai yang kita lakukan di kelas, dan apakah metode itu benar efektif di dalam kelas. Bagaimana kita dalam menguasai kelas, bagaimana kita dalam berinteraksi dengan siswa-siswanya kita, seperti apa, apakah suasana belajarnya seperti apa, menyenangkan atau ada yang bagaimana, itu yang dilihat. Kemudian nanti setelah itu tentu kan kepala sekolah punya catatan sendiri kan, apa yang hasil observasinya. Nah nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, itu ada semacam umpan balik lah dari kepala sekolah. Tapi tidak disampaikan pada saat itu, tidak dalam kelas itu. Nanti dilihat saja situasinya seperti apa. Apakah ini dibicarakan face to face saja dengan kepala sekolah, atau kita bicarakan dalam rapat internnya kita. Nah, kemudian kepala sekolah kan orangnya terbuka dan dia mau mendengarkan pendapat. Jadi apakah kita meminta ada teman sejawat yang bisa memberikan masukan, misalnya saya ada di kekurangan soal ini, ada teman sejawat yang bisa membantu. Nah seperti itu, atau ada masukan dari kepala sekolah, karena kepala sekolah juga walaupun beliau sudah jadi kepala sekolah sudah sekian tahun, beliau masih sering masuk dalam kelas kan. Jadi dan beliau sudah sangat pengalaman soal itu. Jadi sering ada masukan dari beliau yang menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman kita dalam mengajar. Seperti itu, dia memberikan umpan balik lah dari beliau. Ya, jadi setelah tadi kepala sekolah sudah beberapa kali mensupervisi Ibu, apa dampak yang Ibu rasakan setelah supervisi itu dilakukan? Pasti dampaknya itu sangat besar dan dalam artian positif ya, dampak yang positif buat kami guru. Yang pertama bahwa kita guru itu tidak boleh statis ya, harus mengikuti perkembangan. Dengan adanya supervisi otomatis itu akan memotivasi kita untuk terus belajar, terus mengembangkan kompetensi yang kita punya dalam menjalankan tugas di kelas. Itu sangat memotivasi, dan kemudian itu akan kita guru apabila disupervisi merasa diperhatikan, lah, oh, saya diperhatikan oleh guru, berarti saya harus selalu memberikan yang terbaik ini. Kita merasa diperhatikan, kemudian merasa dihargai lah kalau kita dikasih supervisi. Kan kalau tidak disupervisi, sepertinya saya ini mengajar saja, tidak ada juga pantauan dari kepala sekolah. Tapi dengan adanya supervisi kita merasa, dan kita pasti termotivasi lah. Satu motivasi itu kalau disupervisi, saya rasa. Ya baik Bu, Iya. Demikian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas informasi yang Ibu berikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kami selaku peneliti dari Universitas Muhammadiyah Palu. Ya. Sekian Bu, terima kasih. Oke, semoga berhasil.